Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPD Ilsadai Magelang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali menikmati Renungan 79. Sebelumnya kita sama-sama deklarasikan resilient. Saya tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 1. Saya bacakan ayat firman Tuhan. Puji Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita hari ini, orang yang dibenarkan. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwasannya saya, Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, semua orang tentunya mendambakan, menginginkan tiga hal dalam kehidupannya di antara hal-hal yang lain. Tentunya Bapak Ibu Saudara ya, yaitu damai, kekuatan dan juga harapan untuk terlepas dari masalah persoalan yang seringkali mengikuti kehidupan kita yang kita alami, dan juga harapan untuk masa depan yang indah. Segala sesuatu yang kita harapkan tentunya itu menjadi sesuatu yang juga kita inginkan terwujud dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dunia tidak mampu memberikan secara penuh atau secara keseluruhan, secara tetap di dalam kehidupan kita, karena dunia ini berubah ya, tidak tetap. Hari kemarin, keadaan kemarin dan hari ini tidak tetap, semuanya bisa berubah. Nah, damai dunia itu bergantung kepada keadaan. Bahkan kekuatan manusia ada batasnya. Demikian juga Bapak Ibu, harapan manusia seringkali mengecewakan ya. Kita mungkin berharap tentang suatu hal, tapi kadang-kadang pengharapan kita kepada sama manusia mungkin bisa mengecewakan. Dan di dalam pembacaan kita, Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat selanjutnya juga ya, sampai ayat 5 tentang hal pembenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menjelaskan hasil dari pembenaran oleh Yesus Kristus. Orang yang diselamatkan dari belenggu dosa, orang yang dibebaskan, yang dilepaskan dari belenggu dosa, tidak hanya mengubah status pribadi kita menjadi anak Allah, tetapi juga Yesus Kristus membenarkan kehidupan kita, memberikan kehidupan sejahtera dalam hidup ini supaya kita menikmati kehidupan di dalam Tuhan, kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, melalui ayat yang kita baca, yang pertama yang kita dapat pelajari ya, kebenaran firman Tuhan, orang yang dibenarkan memiliki damai sejahtera dikatakan. Damai sejahtera dengan siapa? Orang yang dibenarkan memiliki damai sejahtera dengan Allah. Oleh Yesus Kristus. Di ayat 1 sampai ayat 2a dijelaskan bahwa ada kasih karunia yang melimpah, ada damai sejahtera yang Dia berikan kepada orang-orang yang sudah ditebus. Siapakah orang yang sudah ditebus? Semua kita di muka bumi ini. Namun bagi orang-orang yang percayalah, sudah percaya kepada Kristus, yang memiliki atau menikmati, mengalami damai sejahtera yang Kristus berikan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah sepanjang masa. Oleh karena itu, firman Tuhan yang kita alami dan hidupi hari ini menjanjikan bahwa kita akan mengalami damai sejahtera selama kita masih hidup dalam dunia ini. Bukan hanya ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita meninggal, lalu kita mengalami damai bersama Tuhan di surga. Bukan demikian. Damai sejahtera itu akan kita alami selama kita hidup di dalam dunia. Dan damai yang dimaksudkan bukan sekedar perasaan tenang, tetapi damai yang dimaksudkan dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan kata eirene, yang artinya hubungan yang dipulihkan. Tidak ada pembatas yang lain, sebab dosa telah membuat manusia itu terbentang jaraknya dengan Tuhan. Manusia dengan Allah terputus hubungannya oleh karena dosa. Tetapi dosa itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita telah dibenarkan. Yesaya 59 ayat 2 juga menjelaskan dosa-dosamu yang menjadi pemisah ya. Dosa kita yang menjadi pemisah antara Allah dan kehidupan kita. Dalam Yesaya dikatakan bahwa dosa mula yang menjadi pemisah, dosa kita yang dipemisah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah kita dibenarkan
oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Jangan mengizinkan dosa itu kembali dalam kehidupan kita supaya tidak menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Dan biarlah damai sejahtera Kristus itu terus ada dalam kehidupan kita. Dan musuh kita dan musuh Allah juga harusnya adalah dosa. Sebab musuh Allah adalah musuh kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab dosa itu membuat manusia menjadi musuh Allah. Dan Yesaya 59 ayat 2 ini mengajari kita bahwa dosa kita itu menjadi pemisah dari Allah sendiri. Tetapi Bapak Ibu, kita berbahagia melalui salib Kristus. Permusuhan yang terjadi oleh karena dosa itu telah berakhir, telah diputuskan oleh Tuhan. Meskipun dosa itu telah berakhir dan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti hidup kita tidak lagi mengalami sakit, hidup kita tanpa masalah, hidup kita tidak pernah menangis atau tidak pernah susah. Tetapi Allah tidak lagi menjadi hakim bagi kita untuk menghukum kita. Namun Allah akan menjadi Bapa yang menerima seluruh kehidupan kita. Satu ilustrasi bagi kita Bapak Ibu Saudara ya. Bayangkan ketika ada dua negara sedang berperang. Ketika mendengar suara bom, ketika mendengar suara senjata meletuskan untuk menembak para musuh, tentu ada ketakutan yang luar biasa dalam kehidupan rakyatnya. Namun ketika perjanjian damai ditandatangani, peperangan dinyatakan berhenti. Nah, dengan demikian kita juga sebagai orang percaya kepada Kristus, peperangan antara kita dengan Kristus yang tadinya karena ada dosa yang timbul di dalam diri manusia, peperangan antara manusia oleh karena dosa terhadap Allah itu telah berakhir. Yesus sendiri yang sudah mengatasi, Yesus sendiri yang sudah berperang. Kita yang berdosa tidak berperang, tetapi kita berusaha untuk memutuskan rantai dosa itu yang seringkali membelenggu kehidupan kita. Dalam Efesus 2 ayat 14 dikatakan, Efesus 2 ayat 14 dikatakan Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tuhan adalah Allah yang sudah merobohkan benteng permusuhan itu dengan Allah sendiri. Yesus Kristus, dia merelakan hidupnya, merelakan dirinya taat sampai mati di atas kayu salib demi membenarkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu, apakah hari ini kita masih merasa gelisah oleh karena dosa-dosa kita? Apakah kita masih merasa gelisah meskipun kita tidak melakukan dosa, tapi mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran yang menyelimuti hati dan pikiran kita? Damai sejati bukan berasal dari keadaan yang baik-baik saja Bapak Ibu Saudara, tetapi dari hubungan yang benar dengan Allah. Kalau kita hari ini memiliki hubungan yang benar dengan Allah, biarlah damai sejahtera Kristus itu tetap memerintah dalam kehidupan kita. Yang kedua yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, Roma 5 ayat 1, ya Bapak Ibu bisa baca sampai ayat 4. Orang yang dibenarkan berdiri dalam kasih karunia dan bersukacita di tengah penderitaan. Nah, Bapak Ibu yang berkati, Paulus mengatakan suatu hal yang sangat mengejutkan di sini ya, bahwa setiap orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus dikatakan, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Artinya apa? Apa maksudnya? Mengapa orang percaya, orang yang sudah dibenarkan bisa bersukacita ketika mengalami penderitaan? Karena penderitaan itu bukan akhir dari segalanya Bapak Ibu. Bukan penutup dari kehidupan kita. Penderitaan adalah proses pertumbuhan iman kita. Kita lihat proses pertumbuhan iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang keempat. Ayat-ayat selanjutnya, ayat ketiga, ayat 4 Bapak Ibu Saudara ya. Paulus mengatakan bahwa kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu, kesengsaraan itu juga berarti tekanan hidup. Seperti emas dimurnikan oleh api. Demikian juga dia ditekan, dia diterpa. Demikian dengan iman kita dimurnikan melalui penderitaan. Nah, penderitaan ini menimbulkan ketekunan. Ketekunan Rasul Paulus katakan bagian B ya. Tadi bagian A itu adalah kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Karakter
karakter Kristen tidak dibangun oleh kenyamanan semata-mata. Karakter dibentuk ketika seseorang tetap setia meskipun keadaan itu sulit. Dan juga Rasul Paulus mengatakan tahan uji menghasilkan pengharapan. Semakin lama kita melihat penyertaan Tuhan, semakin kita kuat dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada pertumbuhan iman Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Contohnya ya, Yusuf di dalam Alkitab, dia dikhianati saudara-saudaranya. Dia mengalami penderitaan, tekanan di Mesir, dia menjadi budak. Dan juga dia masuk penjara, ada tekanan-tekanan meskipun Yusuf ini adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Tapi kita melihat perjalanan Yusuf, dikatakan meskipun penderitaan itu terus menekan kehidupannya, namun kesetiaan Yusuf tetap ada kepada Allah. Dan penderitaan itu juga dipakai oleh Allah untuk membentuk karakter Yusuf. Sehingga Yusuf tampil dipakai oleh Allah untuk menjadi penyelamat bagi keluarganya. Menjadi pemimpin di Mesir. Kenapa? Dia sudah tahan uji. Karakternya sudah terbentuk oleh ujian-ujian yang dia alami. Oleh karena itu, kalau ada ujian-ujian yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan, bertahan sebab Dia kekuatan kita. Roh Kudus, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, kehadiran firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan untuk tahan uji. Mungkin ujian itu datangnya dari rekan kerja, datangnya dari keluarga, datangnya dari orang-orang terdekat, orang-orang kepercayaan kita bahkan. Tapi Bapak Ibu jangan pernah kecewa, sebab pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Filipi 1 ayat 29 dikatakan, saya akan bacakan ayat ini. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, tidak hanya kita menerima hal-hal yang menyenangkan saja, tapi penderitaan itu biarlah kita memandangnya sebagai berkat dalam kehidupan kita untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, membuat kita semakin kuat menghadapi dunia ini, dan karakter kita dibentuk di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak terburu-buru meminta Tuhan untuk menghentikan, menghilangkan semua penderitaan yang kita alami. Tapi dengan kekuatan iman percaya kepada Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong bela perkaraku Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Supaya masalah ini tidak membuatku lebih tertekan lagi. Tapi Tuhan memberiku kekuatan, menopangku, menolongku. Sehingga dan melalui peristiwa-peristiwa ujian iman itu adalah bagian Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi kita. Bagian Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang murni, hal-hal yang indah dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena kadang Tuhan lebih dulu memakai penderitaan untuk membuat kita menjadi pribadi yang serupa dengan karakter Kristus. Jadi ujian itu berkat buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan kita cepat marah, emosi meskipun mungkin hati tidak terima. Tapi biarlah perisai iman kita itu ya, baju sirah keadilan terus memegari kehidupan kita. Pedang roh kita pegang sehingga kekuatan firman itu membuat kita bertahan. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertekun tahan uji dan kita memiliki pengharapan yang besar di dalam Kristus sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, baiklah Bapak Ibu dapat menyampaikan dan juga kesaksian Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara alami dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allah sumber kehidupan kami, Allah satu-satunya pengharapan kami. Tuhan, setiap hari kami mengalami ujian-ujian yang kadang-kadang dapat mungkin melemahkan iman kami. Tetapi kami bersyukur sampai hari ini kalau kami masih kuat menjadi anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua itu karena kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami kuat karena Engkau yang sudah membenarkan kehidupan kami. Engkau yang sudah menghapus segala dosa kami.
sehingga kami dapat menikmati damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami kekuatan yang baru untuk menghadapi ujian-ujian hidup kami selama kami hidup dalam dunia ini. Keluarga GPD El Shaddai Magelang hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu, akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan keluarga GPD El Shaddai Magelang lupakan sekarang dan sampai selamanya oleh karena kekuatan-Mu ya Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.